Halo teman-teman semuanya, terima kasih telah mengklik video ini. Jadi di video kali ini kita akan membahas tendensi sentral dalam biostatistik, yang mana nanti kita akan membahas tentang ukuran tengah, ukuran variasi, dan juga ukuran posisi. Sebelumnya apa sih tendensi sentral itu? Tendensi sentral adalah suatu konsep dasar dalam statistika deskriptif, di mana kita akan menggunakannya untuk menggambarkan nilai yang mewakili kumpulan data yang telah kita punya. Tendensi sentral sendiri berfungsi untuk menunjukkan kecenderungan umum dari data yang telah dikumpulkan. Dalam analisis biostatistik, tendensi sentral ini dibagi menjadi ukuran tengah yang terdiri dari mean, median, dan modus, ukuran variasi yang terdiri dari range, varian, SD atau standar deviasi, dan juga koefisien variasi. Serta ukuran posisi yang terdiri dari kuartil, desil, dan persentil, yang mana nanti kita akan membahasnya satu persatu di video kali ini. Langsung masuk kepada ukuran tengah. Ukuran tengah ini adalah nilai yang menggambarkan titik pusat dari sekelompok data, yang mana terdiri dari mean atau rata-rata dari nilai atau data yang kita punya, median atau nilai tengah dari data yang kita punya, modus atau nilai yang paling sering muncul dari data yang telah kita dapatkan. Menurut Hastono dan Sabri, ukuran tengah ini menjadi ukuran yang paling banyak digunakan dalam analisis data kesehatan, di mana untuk menggambarkan nilai umum dari suatu kelompok, contohnya. Nah, kita masuk kepada rumus dari mean. Mean ini dirumuskan sebagai berikut. Seperti yang dapat kalian lihat, mean sama dengan jumlah semua nilai data yang kita punya dibagi dengan banyaknya data. Atau X bar sama dengan sigma XI dibagi dengan N. Nah, ada contoh soal. Terdapat berat badan 5 balita ialah 14 kilo, 15 kilo, 17 kilo, dan 19 kilo, serta 20 kilo. Maka berapakah mean dari BB 5 balita ini? Jadi mean-nya adalah kita tambahkan dulu dari data yang telah kita dapatkan tadi, 14, 15, 17, 19, dan 20. Kita bagi dengan berapa banyak data yang telah kita dapatkan. Ada 5 balita, berarti 85 kita bagi dengan 5, hasilnya adalah 17. Jadi mean dari berat badan 5 balita ini adalah 17 kg. Nah, untuk sifat mean, ini adalah wakil keseluruhan nilai. Dia dapat dipengaruhi nilai ekstrim, baik ekstrim yang kecil maupun ekstrim yang besar, berdasarkan dari semua nilai pengamatan yang telah dilakukan. Masuk kepada median. Median ada rumusnya bisa untuk data ganjil, bisa juga untuk data genap. Untuk data ganjil, median sama dengan X dalam kurung N atau jumlah data tambah 1 tutup kurung dibagi dengan 2. Nah, untuk data genap, mediannya XN per 2 tambah X dalam kurung N bagi 2 tutup kurung dibagi dengan 2. Nah, acuannya, jika data yang kita punya itu ganjil, maka mediannya adalah data yang paling tengah ya teman-teman. Dan jika jumlah data yang kita punya adalah genap, maka mediannya adalah rata-rata dari dua data yang berada di tengah. Ini kita masuk ke contoh soal untuk median. Ada tinggi badan dari 11 siswa STIKES MBP adalah 144, 145, 147, 160, hingga 170 yang terbesar. Data yang kita punya ini telah kita susun dari yang terkecil hingga yang terbesar ya teman-teman. Dengan jumlah data kita sama dengan 11 itu adalah ganjil. Maka median yang kita cari adalah X buka kurung 11 jumlah data tadi ditambah dengan 1 tutup kurung dan dibagi 2. Nah, dapatnya X6 ini karena 11 tambah 1 itu adalah 12, kita bagi dengan 2, 12 bagi 2 adalah 6, jadi X6 adalah median dari tinggi badan 11 mahasiswa tadi, yaitu 164 cm. Nah, soalan yang kedua, jika terdiri dari 12 mahasiswa, maka berat badannya adalah 144, 145, 147, hingga 170 yang tertinggi. Jumlah data tadi telah kita susun juga ya teman-teman. Jadi data yang kita punya kali ini adalah 12, yaitu genap.
Maka mediannya terletak di antara tengah-tengah, yaitu nilai ke-6 dan ke-7. Jadi untuk mencarinya, median sama dengan X6 tambah X7, kita bagi lagi menjadi 2. Nah, nilai X6 tadi 161 ditambah dengan nilai X7 164, kita bagikan 2 dan mendapatkan hasil 162,5 cm. Jadi, dari 12 mahasiswa tadi, median yang kita dapatkan adalah 162,5 cm. Nah, kita lanjut kepada modus. Modus ini adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data dan sering digunakan dalam penelitian kesehatan untuk menunjukkan nilai dominan. Dari sifat ini, maka untuk kelompok pengamatan data modus ada beberapa kemungkinan, yaitu 1. Tidak ada nilai yang lebih banyak diobservasi, jadi tidak ada modus. Yang kedua, bisa ditemui satu modus atau unimodal, bisa kita temui 2 modus atau bimodal, atau lebih dari 3 modus multimodal. Nah, kita masuk ke contoh soal ya teman-teman. Contoh soalnya, berdasarkan hasil pengukuran suhu pada 10 pasien anak ruang Dahlia RSUD SP, didapatkan data yang telah kita kumpulkan dari 36,2 derajat Celcius sampai 38 derajat Celcius. Dari pengamatan di atas ditemukan nilai yang paling banyak itu adalah 36,5 derajat Celcius ya teman-teman, yaitu sebanyak 3 kali. Maka nilai modusnya adalah 36,5 derajat Celcius. Langsung kita masuk kepada ukuran variasi. Ukuran variasi ini apa sih? Ukuran variasi ini adalah suatu ukuran yang mana akan menunjukkan tingkat penyebaran atau keragaman dari data terhadap nilai rata-rata. Menurut Noto Atmojo, ukuran ini penting dalam menentukan homogenitas sampel pada penelitian biostatistik. Jadi, semakin besar nilai variasi, maka semakin bervariasi pula data yang kita punya tersebut. Nah, di variasi ada namanya range. Range ini adalah nilai yang menunjukkan perbedaan nilai pengamatan yang paling besar dengan nilai yang paling kecil. Seberapa besar sih perbedaan antara nilai yang paling besar hingga yang paling kecil? Kita masuk kepada contoh. Data berat badan 5 orang balita adalah 14 kilo, 15 kilo, 17 kilo, 19 kilo, dan 20 kg. Maka range-nya adalah range sama dengan nilai X-max-nya adalah 20 dikurang nilai X-min. X-minimalnya adalah 14 kilo yang terkecil. Berarti range sama dengan 20 kurang 14 sama dengan 6 kilo. Jadi nilai range menunjukkan bahwa selisih antara BB tertinggi dan terendah adalah 6 kilo. Artinya penyebaran data tidak terlalu besar, cukup homogen. Nah, kita lanjut kepada interkuartil. Interkuartil ini adalah ukuran penyebaran data yang menunjukkan seberapa jauh nih nilai-nilai data kita itu tersebar di sekitar median. Dihitung dari selisih antara kuartil ketiga dan juga kuartil pertama. Untuk rumusnya adalah interkuartil sama dengan Q3 dikurang Q1. Untuk Q3, kuartil ketiga ini mewakili 75% dari data kita, dan sedangkan untuk Q1 ini mewakili 25% data yang kita punya. Contohnya, data berat badan 5 balita yang sudah kita urutkan ada 14, 15, 17, 19, dan 20 kilo dengan jumlah data 5 atau ganjil dengan median 17, maka untuk kita mencari Q3 dan juga Q1-nya, kita akan menentukan bagian bawah atau data sebelum median adalah 14, 15, bagian atas data sebelum median adalah 19 dan 20. Lalu kita cari median dari masing-masing bagian. Q1 median dari bawah dari data bawah maksud saya 14 dan 15. Karena hanya ada 2 data dan juga mediannya adalah rata-rata dari keduanya. Jadi Q1 sama dengan 14 tambah 15 kita bagi 2 sama dengan 14,5. Nah, untuk mencari Q3, median dari data atas adalah 19 dan juga 20. Maka Q3 19 ditambah 20 dibagi 2 sama dengan 19,5. Nah, untuk menghitung interkuartilnya kita kurangkan saja, maksud saya 19,5 dikurang 14,5
sama dengan 5. Jadi didapatkan interkuartilnya adalah 5 kilo. Dari kesimpulannya adalah nilai interkuartil ini menunjukkan bahwa 50% data utama atau data tengah berada di antara 14,5 sampai 19,5 kg. Artinya berat badan balita memiliki sebaran yang relatif sempit karena rentangnya kecil yaitu hanya 5 kg. Masuk kepada varian. Varian ini adalah ukuran statistik yang mana menggambarkan tingkat penyebaran atau variasi data terhadap nilai rata-rata atau mean. Dihitung dengan mencari rata-rata kuadrat selisih setiap nilai data terhadap nilai mean, dan ukuran ini menunjukkan seberapa besar data menyimpang dari nilai rata-ratanya. Semakin besar nilai varian, maka semakin besar pula tingkat keragaman data. Rumusnya adalah S kuadrat, ini adalah varian sampel sigma xi dikurang x bar dipangkat 2 dikurang n dikurang 1. Jadi contohnya adalah dari data balita tadi, jadi kita untuk mencari minnya adalah 17, bisa dilihat di layar. Nah, untuk menghitung selisihnya, kita kuadratkan dan hasilnya adalah 14. Data bernama 14 itu 9, 15 itu 4, 17 itu 0, 19 itu 4, 20 itu 9. Nah, untuk menghitungnya dengan rumus varian sampel, S sama dengan 26 yang sudah kita tambahkan dikurang 5 jumlah data yang kita punya kurang 1 sama dengan 26 dibagi 4 sama dengan kita bagikan lagi, hasilnya adalah 6,5. Jadi nilai varian S-nya adalah 6,5 kg. Kesimpulannya, nilai varian sebesar 6,5 menunjukkan bahwa tingkat penyimpangan rata-rata kuadrat data terhadap mean cukup kecil, artinya variasi data tergolong rendah. Masuk kepada standar deviasi. Standar deviasi ini adalah akar kuadrat dari nilai varian yang telah kita dapatkan, di mana ukuran ini menunjukkan seberapa jauh penyimpangan data dari nilai rata-rata atau mean. Semakin besar standar deviasi, maka semakin tinggi tingkat keragaman data yang kita miliki. Dan sebaliknya, semakin kecil standar deviasi, maka semakin homogen data tersebut, atau semakin sama. Rumusnya kita kuadratkan saja varian yang telah kita dapatkan tadi. Dari contoh berat badan balita sebelumnya, telah kita ketahui varian itu adalah 6,5, maka akar dari 6,5 adalah 2,5495 dan kita bulatkan menjadi 2,55 kg. Jadi dengan kesimpulan, standar deviasi sebesar 2,55 kg berarti rata-rata setiap berat badan balita menyimpang sekitar 2,55 kg dari rata-rata 17 kg. Maka semakin kecil standar deviasi yang kita punya, maka semakin seragam juga data yang kita punya itu. Masuk kepada koefisien variasi atau COV, di mana ukuran ini digunakan untuk membandingkan tingkat keragaman dua atau lebih kumpulan data yang memiliki satuan atau skala pengukuran yang berbeda. Nilai ini dinyatakan dalam persentase sehingga menunjukkan seberapa besar variasi relatif terhadap rata-rata mean data tersebut. Rumus koefisien variasi ini adalah S dibagi X dikali 100%. Nah, untuk contohnya, kita gunakan data berat badan balita yang tadi dengan hasil mean 17 dan standar deviasinya 2,55. Jadi, 2,55 kita bagi 17 dikali 100%. Hasilnya adalah 15%. Kesimpulannya adalah koefisien variasi sebesar 15% menunjukkan bahwa tingkat keragaman berat badan balita relatif rendah karena kurang dari 20%. COV ini sangat berguna untuk membandingkan dua kelompok data yang berbeda satuan. Semakin kecil COV-nya, maka semakin konsisten datanya. Baik teman-teman semuanya, sekian video dari saya tentang tendensi sentral. Untuk di part 1, saya akan melanjutkan membahas ukuran posisi pada part 2. Semoga video ini bermanfaat. Jika suka, silahkan like dan juga subscribe. Terima kasih telah menonton video ini.